Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Fikir Ramadan dengan NIM 602111809 dari jurusan Teknik Informatika kelas A. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama tentang function. Jadi, untuk teman-teman, sebelum kita mengetahui tentang bagaimana itu function bekerja, bagaimana strukturnya dalam sebuah program, serta apa fungsi dari function itu sendiri, kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu sebenarnya function. Jadi dalam pembuatan program, kita sering menemui baris atau perintah yang akan digunakan secara berulang-ulang atau secara terus-menerus. Dan tentunya akan sangat merepotkan jika harus menulisnya secara terus-menerus, maka akan lebih mudah jika dijadikan function. Itulah yang disebut function. Ketika apa yang kita buat itu mempermudah dalam pembuatan program. Lantas, apa sih sebenarnya function? Jadi, untuk teman-teman, function itu adalah sub atau bagian dari sebuah program yang dimana memiliki sebuah blok kode yang didefinisikan dengan nama tertentu. Dapat mengambil argumen yang dikirim salah satu nama fungsi kemudian dipanggil. Function ini pula berfungsi untuk mengembalikan nilai. Jadi, dengan adanya function ini, nama fungsi itu memiliki penamaan yang sama dengan cara pembuatan dari variabel dan konstanta. Kemudian, cara membuat function itu sendiri adalah penamaan atau fungsinya itu tidaklah sensitive case, sehingga dalam pembuatan program tentunya akan lebih memudahkan teman-teman untuk menggunakan function ini di dalam bahasa PHP. Jadi, cara pemanggilan function juga adalah cukup menulis nama functionnya saja, sehingga dengan adanya function ini, apa yang ingin kita ulang atau apa yang kita ulang secara terus-menerus tentunya bisa kita panggil dengan penamaan function yang ada. Kemudian kita akan membahas tentang bagaimana sih struktur dari function itu sendiri dan jenis-jenis pada function. Baiklah, setelah kita mengetahui tentang pengertian dari function tersebut, kemudian kita akan beralih bagaimana sih struktur dari function tersebut. Jadi, sebelum kita membahas tentang function tersebut, teman-teman harus sudah paham bagaimana sih cara men-save ekstensi PHP pada Sublime. Jadi, sebelumnya teman-teman harus sudah download Sum, kemudian harus sudah punya text editor. Jadi, bagaimana sih struktur function itu tersendiri? Yang pertama, di sini sebelumnya saya jelaskan bahwa semua codingan yang ada di dalam video ini sudah saya buat terlebih dahulu codingannya. Supaya apa? Supaya mengefisiensikan waktu yang akan kita gunakan pada penjelasan function dan OOP ini. Karena kita akan menjelaskan dua materi yang bisa dikatakan lumayan panjang. Jadi, adapun juga di dalam video ini adalah bagaimana kita memberikan gambaran-gambaran secara umum di dalam penggunaan function dan OOP pada bahasa pemrograman PHP. Jadi, ini adalah struktur dari function. Sebelumnya saya sudah ketik, yaitu pertama, sebelum kita membuat function, kita harus menulis function. Kemudian di sini kemudian di sini adalah nama function itu sendiri. Nama function itu sendiri, yaitu sayHello kita gunakan sebagai nama function. Kemudian bagaimana pemanggilan function tersebut? Jadi kita sisa panggil saja di bawah di sini. Jadi di bawah sini juga perlu dijelaskan bahwa di sini ada statement atau biasa teman-teman tulis sebagai echo, misalnya seperti ini. Misalnya hi ataupun apapun itu. Jadi teman-teman harus paham dulu bagaimana struktur dari function tersebut. Di sini merupakan pembuatan function itu, kita mulai dengan pembuatan function itu tersendiri, yaitu menuliskan nama functionnya. Kemudian kita panggil di bawah sini. Kemudian statementnya kita isi.
Selanjutnya kita beralih kepada contoh bagaimana sih penggunaan struktur function itu sendiri. Jadi di sini ada penggunaan di dalam function tersebut ada yang dinamakan dengan parameter dan argumen. Lantas apa itu parameter dan apa itu argumen? Jadi setelah kita membuat function atau nama functionnya, yaitu kita tadi save sebagai say hello, kemudian kita isi di dalam kurung ini sebagai parameter. Parameter ini apa? Parameter ini bisa berupa variabel. Kemudian apa ini Fikir Ramadan? Fikir Ramadan ini sebagai isi dari variabel tersebut. Baiklah, jadi nama tadi kita isi sebagai parameter, dan kemudian Fikir Ramadan bisa kita sebut sebagai isi dari variabel tersebut atau sebagai argumen. Jadi kemudian bagaimana sih cara memanggilnya? Yaitu cara memanggilnya tadi adalah kita menuliskan statement yang ada, kemudian kita tulis hi, kemudian kita panggil parameternya. Seperti itu. Jadi kita lihat apa yang terjadi ketika kita menulis hi $, nama atau parameter nama. Apa sih sebenarnya isi dari parameter tersebut? Baik, kita buka. Cara melihatnya yaitu kita buka localhost. Biasanya saya 80. Tadi namanya apa? Kalian harus perhatikan, yaitu function dot, kita lihat apakah tidak salah. Jadi function dot php, lalu kita enter. Jadi ternyata isi dari underscore nama tersebut, isi dari parameter tersebut adalah Hai Fikri Ramadan, yang berarti adalah ini berhasil. Kemudian kita beralih ke parameter dan argumen yang menggunakan dua parameter dan dua argumen. Jadi teman-teman di sini bisa perhatikan. Oke, seperti yang tadi, seperti contoh ini, contoh ini merupakan satu parameter dan satu argumen. Kemudian kita beralih ke sini, dua parameter dan dua argumen. Di sini apa? Dengan bagaimana sih cara menulis dua parameter dan dua argumen? Yaitu teman-teman hanya menambahkan tanda koma di tengah dua parameter ini, seperti itu. Kemudian di argumennya juga kita harus menambahkan koma untuk pemisah antar dua parameter ini. Jadi di sini seperti saya sebut tadi, bahwa bagaimana caranya kita menggunakan argumen ini adalah dengan cara pemanggilan parameternya. Jadi hai saya parameter nama, umur saya parameter umur. Jadi kita lihat apakah berhasil, apakah ini hai saya Fikri Ramadan, umur saya 20 tahun akan bekerja atau tidak. Jadi function 2 seperti ini tuh. Dan ternyata kita berhasil untuk memanggil hai saya Fikri Ramadan, umur saya 20 tahun. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita di sini akan membahas tentang bagaimana penggunaan function pada aritmetika. Jadi function atau aritmetika ini biasa digunakan untuk menghitung-hitung angka. Kemudian di sini saya sudah buat program sederhananya. Program sederhananya itu penjumlahan antara 20 ditambah 5. Bagaimana sih? Jadi saya akan jelaskan. Jadi parameter dan argumen ini berfungsi untuk mengirimkan nilai untuk diproses. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa seperti yang saya jelaskan tadi, di sini bagaimana kita menggunakan parameter tersebut, bagaimana kita menggunakan argumen tersebut, kemudian kita implementasikan bagaimana penggunaan parameter pada aritmetika. Sama yang seperti saya katakan tadi, bahwa pertama kita harus membuat functionnya itu sendiri. Di sini saya membuat function yaitu penjumlahan. Kemudian di sini parameternya terbagi menjadi dua, antara parameter A, kemudian ditandai dengan koma, kemudian ditandai dengan parameter B. Kemudian
dalam statementnya kita menambahkan variabel hasil, kemudian parameter A ditambah dengan parameter B, kemudian kita return hasil. Return ini berfungsi seperti apa? Return ini berfungsi untuk mengembalikan data yang ada. Jadi sehingga di dalam argumennya yaitu kita bisa menambahkan yaitu 20 ditambah 5 sama dengan berapa. Kemudian kita panggil di sini functionnya. Dan kemudian diikuti dengan angka yang ada di dalam parameternya atau bisa dikatakan sebagai argumen. Maka sistem kerjanya seperti apa? Penjumlahan akan mengirim nilai A akan mengirim nilai 20 ke dalam A. Kemudian nilai 5 dikirim ke parameter B. Kemudian akan dibaca oleh variabel hasil. Variabel hasil menampung variabel A ditambah variabel B, maka itulah jawabannya. Baiklah, kita akan coba di dalam bagaimana cara memanggilnya, yaitu kita perhatikan dulu di sini ada namanya function 3. Oke, berhubung kita sudah telah membuat tadi, jadi kita sisa tambahkan saja di sini karena hanya berubah satu huruf saja. Kita tambahkan di sini 3.php, kemudian kita run. Ternyata jawabannya berapa? Jawabannya ternyata 25. Artinya ini berhasil bahwa nilai parameter A dan parameter B ini terkirim ke dalam argumennya. Seperti itu teman-teman. Jadi demikianlah untuk penjelasan tentang function. Kemudian kita akan beralih ke penjelasan tentang OOP pada PHP. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada materi kedua, yaitu tentang pemrogram berorientasi objek atau OOP. Dari singkatannya yaitu Object Oriented Programming. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Bapak Asep Indra Sahyadi MKOM yang telah memberikan kami izin untuk menggunakan materinya dalam pembuatan video. Apa itu sebenarnya OOP pada PHP? Jadi di sini melalui pembelajaran ini akan ada 7 pembahasan atau topik yang akan kita bahas. Yang pertama, apa itu Object Oriented Programming, apa itu class, constructor, destructor, inheritance, access modifier, and constant. Seperti itu. Jadi kita masuk terlebih dahulu. Apa sih itu sebenarnya Object Oriented Programming? Jadi kita masuk kepada pengenalan dasar untuk OOP. Jadi OOP adalah singkatan dari Object Oriented Programming. Lantas apa sih itu sebenarnya OOP atau singkatannya Object Oriented Programming? Jadi OOP yang saya ketahui adalah merupakan metode pemrograman yang lebih berorientasi pada objek, yang dimana maksudnya adalah pemrograman yang lebih terpusat pada objek sehingga akan sangat mudah dipahami dalam pembuatan aplikasi. Bukan hanya PHP, melainkan bahasa pemrograman lainnya juga menggunakan OOP di dalamnya, yang dimana dukungannya itu bahasa pemrogramannya itu biasa ditemukan di Java, di C++ maupun bahasa yang lainnya. Jadi PHP ini adalah bahasa pemrograman yang prosedural, eksekusi program secara berurutan. Artinya yang dimana ini dilakukan secara terstruktur. Dan kemudian di sini ada PHP 5 memungkinkan penulisan kode dengan OOP. Jadi ini sudah di sini PHP 5 sudah didukung untuk menggunakan OOP itu sendiri. Jadi jika teman-teman bertanya kenapa OOP sangat bagus jika diterapkan pada pembuatan aplikasi, saya akan menjelaskan tentang kelebihan-kelebihan yang dimiliki ketika kita menggunakan OOP pada PHP, yaitu OOP lebih cepat dan lebih mudah untuk dieksekusi. Dengan sintaks yang lebih terstruktur, tentunya ini akan mempermudah programmer untuk mengeksekusi sebuah program yang ada. Sehingga dengan demikian waktu yang digunakan juga akan lebih mudah.
Selanjutnya adalah OOP menyediakan struktur yang jelas untuk program-program tersebut. Jadi teman-teman perlu tahu bahwa struktur yang jelas pada program tentunya akan membantu programmer untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapinya. Sehingga dengan apa? Sehingga sangat efektif digunakan dalam pembuatan aplikasi yang berskala besar. Dengan artian bahwa strukturnya yang jelas akan sangat membantu programmer. Selanjutnya adalah OOP membantu menjaga kode PHP dry, don't repeat yourself, dan membuat kode lebih mudah untuk mempertahankan dan memodifikasi dan mendebug. Sehingga dengan demikian aplikasi yang akan dirancang oleh programmer akan lebih mudah untuk digunakan karena tentunya karena akan mempertahankan modifikasi dan akan mendebug dari aplikasi tersebut dengan menggunakan OOP pada PHP. Selanjutnya adalah OOP memungkinkan untuk pembuatan aplikasi yang digunakan secara penuh dengan kode yang lebih sedikit dan waktu pengembangan yang lebih singkat. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa pada penggunaan OOP pada PHP, yaitu sintaksnya lebih terstruktur dan terrekomendasi oleh para programmer. Sehingga apa? Sehingga ini akan sangat efektif jika digunakan untuk pembuatan aplikasi yang berskala besar. Jadi untuk berskala besar saja sudah terrekomendasi, tentunya untuk aplikasi kecil saja ini sangat baik digunakan pada OOP. Kemudian itu di sini adalah pembuatan aplikasi kembali dengan kode yang lebih sedikit dan waktu pengembangannya. Dengan sintaksnya yang lebih terstruktur, aplikasi ini akan mudah dikembangkan dan lebih banyak dari kelebihan OOP yang akan kalian rasakan jika kalian berhasil menggunakan OOP sendiri. Sehingga penggunaan OOP pada PHP ini sangat terrekomendasi untuk teman-teman yang baru belajar untuk pemrograman seperti itu. Selanjutnya di sini kita akan berpindah yaitu kelas dan objek. Wow, sepertinya ini pembahasan yang bagus. Jadi kita beralih ke kelas dan objek. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa sih sebenarnya itu kelas dan objek. Jadi kelas dan objek adalah dua aspek utama dari pemrograman berorientasi objek. Sebelumnya kita harus tahu apa itu sebenarnya kelas. Jadi kelas adalah template untuk objek dan objek adalah turunan dari kelas. Jadi dapat kita jabarkan seperti begini. Roda dari kelas adalah objeknya itu roda dapat berjalan dan roda dapat berputar. Sedangkan kelas dari buah yaitu objeknya apel, pisang, dan mangga. Jadi dengan demikian dapat kita artikan bahwa kelas secara penulisan merupakan satu cakupan baris kode yang berisi fungsi-fungsi. Dalam konsep OOP, setiap kelas berisikan objek-objek. Contohnya seperti yang saya katakan tadi. Kemudian kita akan beralih kepada objek. Jadi objek itu apa? Objek secara penulisan merupakan kumpulan fungsi di dalam kelas tersebut. Objek adalah pemanfaatan dari kelas yang siap untuk digunakan. Misalnya kita sedang membuat seperti tadi kelas roda. Kemudian objeknya itu apa? Objeknya itu roda berjalan dan roda berputar. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita akan beralih dari contoh case OOP. Jadi contoh kelas dari OOP sendiri adalah kelas dapat didefinisikan dengan kata kunci kelas diikuti dengan nama kelas dan sepasang kurung kurawal. Jadi nanti akan saya berikan contoh bagaimana sih penggunaan pendefinisian dari kelas itu sendiri. Seperti yang teman-teman bisa lihat di sini, bisa teman-teman sendiri lihat mendefinisikan kelas seperti ini. Jadi PHP kemudian diikuti dengan kelas fruit, kemudian di sini terdapat public yaitu name dan color. Jadi akan di sini kita akan sebagai apa yang bisa dikerjakan di sini akan disebut sebagai metode yang digunakan dalam function. Jadi function set underscore nama berisikan dengan parameter nama, kemudian di sini akan di-return seperti itu. Selanjutnya kita mendefinisikan tentang objek. Kelas bukan apa-apa tanpa objek. Artinya bahwa kelas dan objek memiliki keterkaitan yang sangat jelas. Sehingga kita dapat membuat beberapa objek dari kelas.
setiap objek memiliki semua properti dan metode atau fungsi yang didefinisikan dalam kelas, tetapi akan memiliki nilai properti yang berbeda. Objek kelas dibuat menggunakan kata kunci baru. Dalam contoh di samping, seperti variabel apple dan banana adalah contoh dari kelas fruit. Bisa teman-teman lihat bahwa di sini apple, bisa teman-teman adalah di sini fruit baru, kemudian ada public name, public color, kemudian di sini metodenya, kemudian di sini ada function, kemudian di sini ada penjelasan tentang apple sama dengan new fruit. Di sini merupakan pemanggilan dari objek. Baiklah, kita akan beralih kepada pembahasan tentang constructor. Jadi constructor itu apa? Mari kita bahas. Jadi constructor di sini adalah memungkinkan Anda untuk menginisialisasi properti objek saat membuat objek. Jadi, jika Anda membuat sebuah fungsi yang dimana fungsinya itu underscore contract, maka PHP akan secara otomatis akan memanggil fungsi ini. Jika Anda membuat objek dari kelas, bahwa kita harus memperhatikan bahwa konstruksi ini dimulai dengan 2 garis bawah. Jadi teman-teman dalam penggunaan construct ini harus menggunakan 2 garis bawah. Contohnya seperti di samping. Ketika kita menggunakan function underscore 2 underscore constructor, yaitu di mana ada parameter name dan color, maka penggunaannya seperti itu. Contohnya tadi kita telah menjelaskan bahwa di sini ada apple, yang di mana apple ini memiliki sebuah function, yaitu fruit. Jadi parameternya apa, argumennya apa, yaitu apple dan red. Jadi di sini pemanggilannya sangat jelas. Kemudian kita beralih kepada destructor. Destructor ini apa? Mari kita bahas. Destructor akan dipanggil dan dieksekusi ketika objek dihancurkan atau script dihentikan dengan keluar. Wow, jadi jika Anda membuat fungsi destruct, PHP akan secara otomatis memanggil fungsi ini di akhir script. Jadi penggunaan destruct ini bisa digunakan di akhir script. Perhatikan bahwa fungsi destruksi ini dimulai dengan 2 garis bawah, seperti itu. Contohnya seperti ada di samping. Teman-teman bisa lihat bahwa di sini example-nya sangat jelas, yaitu dimulai dari class fruit, public-nya itu ada name, color, dengan menggunakan function construct. Lalu untuk mengakhirinya, yaitu kita menggunakan function destruct, yaitu dengan panggilan yaitu echo the fruit is this name and the color is this color. Jadi di situ akan terjadi pemanggilan seperti itu. Kemudian kita akan beralih kepada inheritance. Inheritance ini apa? Mari kita bahas. Inherit atau pewarisan dalam OOP adalah ketika suatu kelas berasal dari kelas lain. Artinya ini bahwa merupakan warisan atau keturunannya. Nah, jadi kelas anak akan mewariskan semua properti atau metode fungsi public dan protected dari kelas induk. Jadi yang pertama ada kelas induk, kemudian di bawahnya itu akan mengikut kelas-kelas lain. Inilah yang disebut dengan construct. Kemudian contohnya seperti apa? Contohnya seperti ini. Di sini ada kelas fruit, kemudian diikuti dengan public function, Kemudian di sini ada kelas strawberry. Kelas strawberry apa? Ini merupakan inherit dari indukannya, yaitu kelas fruit. Seperti itu dalam pemanggilannya. Seperti itu teman-teman. Kemudian kita beralih ke access modifier. Access modifier ini apa? Access modifier ini merupakan cara untuk mendefinisikan atau mengakses suatu variabel dalam kelas. Properti dan fungsi dapat memiliki access modifier yang mengontrol di mana mereka dapat diakses. Contohnya contoh di dalam access modifier ini seperti apa? Yaitu public, protected, and private. Jadi public, protected, and private ini apa? Yaitu merupakan sebuah access modifier yang dimana public merupakan properti atau fungsi dapat diakses dari mana saja. Ini merupakan standar. Jadi kemudian protected itu apa? Protected ini adalah properti atau fungsi dapat diakses di dalam kelas dan turunan dari kelas lainnya. Jadi properti ini bisa diakses dari kelas dan turunan dari kelas lainnya.
Nah, kemudian free path ini apa? Free path ini hanya dapat digunakan di dalam kelas itu saja. Jadi free path ini tidak bisa digunakan di mana-mana. Artinya ini tidaklah artinya ini adalah independen. Artinya dia berdiri sendiri di dalam kelasnya. Seperti itu. Contohnya seperti ini. Contohnya adalah Mango, new phrase, Mango, name, color, dan lain sebagainya. Ini bisa dikatakan adalah di dalam samping kita dapat menambahkan 3 access modifier yang berbeda ketiga properti. Di sini jika Anda mencoba untuk mengatur property name, itu akan berfungsi dengan baik. Akan tetapi namun jika mencoba mengatur seperti color, weight, kita akan ada kesalahan yang fatal. Seperti itu teman-teman. Jadi access modifier ini dalam contoh berikut ditambahkan access modifier yang kedua metode atau fungsinya di sini akan mencoba memanggil fungsi atau set color atau set weight, itu akan menghasilkan kesalahan yang fatal. Karena apa? Karena kedua fungsi tersebut dianggap dilindungi dan pribadi, bahkan jika semua properti bersifat public. Jadi teman-teman bisa lihat di sini example-nya terlihat jelas sekali. Ada yang a public function, a protected function, and then a private function. Seperti itulah penggunaan di dalam access modifier. Kemudian kita akan beralih ke konstan. Konstan atau konstanta merupakan jenis properti yang dapat didefinisikan di dalam sebuah kelas. Konstansa ini tidak dapat diubah setelah dideklarasikan. Jadi konstanta kelas ini apa? Konstanta kelas dideklarasikan di dalam kelas dengan kata kunci cons. Jadi penggunaannya itu adalah dengan cons, kemudian diikuti dengan nilai atau angka yang bisa diterapkan. Seperti itu teman-teman. Jadi terima kasih untuk penjelasan singkat dari function dan OOP di dalam PHP ini. Mohon maaf bila banyak kesalahan, mohon maaf bila masih banyak yang kurang. Tentunya saya juga masih belajar. Semoga kita sama-sama belajar dan segera bisa sama-sama meraih sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa belajar di rumah aja, tetap di rumah aja, dan ngoding di rumah aja. Terima kasih.